Insight dengan tema mengenal dunia kerja akuntansi. Dan apa saja sih yang perlu dipersiapkan? Ya, betul banget Teh. Acara ini diharapkan bisa menjadi bekal untuk kita dalam menghadapi dunia kerja. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perjalanan karir, tantangan dunia kerja, dan juga skill yang harus dipersiapkan ketika menghadapi dunia kerja. Nah, tamu spesial di podcast perdana episode 1 kali ini yaitu seorang mahasiswi dari Politeknik Praktisi Bandung yang dimana beliau ini sedang melaksanakan kegiatan magang di Jakarta. Kira-kira udah ada yang bisa tebak belum? Siapa? Oke. Ada perlu tambahan nih, beliau ini adalah Presiden Mahasiswa periode 2023 sampai 2024. Kayaknya udah ketebak sih dari sini. Oke, tanpa lama-lama kita sambut aja Teh Suci. Gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah baik. Kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke acara ini, kita bakal kulik-kulik sedikit nih profilnya Teh Suci yang kita tahu ya. Iya. Bakal dibacain sama Teh Delit. Iya, dilihat dari profilnya Teh ini Teh Suci ini keren banget loh. Iya. Jadi pernah menjabat sebagai Presiden Mahasiswa di Politeknik Praktisi Bandung pada periode 2023 sampai 2024. Nah, pengalamannya juga banyak banget nih. Teh Suci ini pernah magang di proyek independen di salah satu UMKM di Bandung dan juga sekarang lagi magang di perusahaan Jakarta ya Teh? Iya. Di apa? Poni Strategi Indonesia, Kantor Akuntan Publik, Manage dan Rekan. Keren banget ya Teh Suci. Nah, kalau boleh tahu di bidang apa nih Teh? Boleh dong ceritain sedikit awal mula bisa berkesempatan magang di perusahaan ini. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih pada moderator yang sangat cantik-cantik ini. Terima kasih juga untuk Himpunan Mahasiswa Akuntansi yang sudah mengundang saya di podcast. Ya, di podcast Himaku tahun ini ya. Ini Masya Allah sekali karena gebrakan barunya mereka. Kalau bahasa Gen Z zaman sekarang tuh ada aja gebrakannya. Tiba-tiba podcast gitu ya. Nah, untuk pengalaman pertama bisa keterima magang itu tentunya harus melewati fase semester 1 sampai semester 5. Nah, di situ mengikuti perkuliahan yang harus kita fokus pada bidang kita ya. Di sini kan ada beberapa program studi dan di sini karena aku kebetulan di akuntansi jadi harus dikuasain di bidang akuntansinya. Untuk apa? Salah satunya adalah untuk persiapan magang, kemudian nantinya untuk kita bekerja gitu. Jadi pada saat melewati semester ini ada penyaluran magang dari kampus, itu alhamdulillah sekali dari kampus mensupport mahasiswanya untuk magang di beberapa perusahaan, salah satunya di Jakarta di situ ya. Dan ketika pada saat masuk kampus itu sering ditanya, kenapa masuk praktisi ya, sebelumnya itu sering ditanya seperti itu. Aku selalu bilang karena ada penyaluran magang dan kerjanya. Nah, dari situ ditanya lagi, emang disalur di mana? Aku nggak tahu ya sebelumnya, tapi asal ceplos-ceplos aja di Jakarta. Di Jakarta di mana? Nah, aku sebut salah satu perusahaan di Jakarta. Kemudian dari sampai semester 5 ini tiba-tiba ada kita disuruh bikin CV gitu kan ya. Terus disuruh bikin kita harus ngikutin sertifikasi juga untuk bisa dikumpulin sebagai syarat-syarat nantinya di CV. Terus harus bisa menyeimbangkan IPK kita harus stabil ya, kalau tidak naik ya konsisten, jangan sampai turun. Nah, dari situ akhirnya ada panggilan dari perusahaan ini dan alhamdulillah pada saat itu posisinya tuh lagi keluar nih ya, ini salah satu cerita aja. Lagi di jalan tiba-tiba aku kan biasa kalau naik motor itu suka nyalip gitu ya. Iya benar. Ya, tapi di sini ada satu mobil, dia tuh nggak mau ngalah juga, aku juga nggak mau ngalah sebenarnya, tapi karena ya udah mobil dulu aja. Terus aku bilang gini, barang siapa yang memberikan jalan kepada orang lain maka akan dimudahkan jalannya. Dari situ tiba-tiba ada panggilan magang gitu, tawaran magang, tapi
Tapi kan tapi situ aku jangan senang dulu deh karena belum mengikuti tahap-tahap seleksinya. Akhirnya aku dihubungin via chat WA situ, gimana berapa fakturan nih, apakah bisa untuk ikut interview input tes tulis. Iya, tapi itu via online semua ya. Nah, setelah itu baru tahap interview. Nah, dari situ awalnya aku yang kuliah kayak gak terlalu ngerti banget akuntansi ya, masih ada males-malesnya. Tapi karena di seleksi untuk magang ini aku harus benar-benar ngerjain sungguh-sungguh supaya jangan menyanyiakan kesempatan panggilan magang ini. Ini aku kerjakan seluruh tahapan seleksinya semaksimal mungkin, dan alhamdulillah akhirnya ya sampai terakhir tahap interview aku keterima di KAP Medis. Ya, alhamdulillah ya. Itu di bulan November. Iya. Berarti udah berapa bulan? Sudah 4 bulan. Berarti udah mau selesai magang itu berapa bulan atau 1 tahun? Pemagang 6 bulan. 6 bulan. Ya, kita kemarin ngambil kontrak 6 bulan. Ya, semoga lanjut teh. Iya. Amin. Berarti prosesnya ini gak sulit ya? Apa sulit nih? Sulit. Tingkat kesulitannya gimana? Sama kayak soal-soal di kampus itu nggak? Oke, untuk tingkat kesulitan ya, ini menurut aku tantangan berat dan besar buat aku. Karena kalau pada saat kuliah fokusnya hanya ke akademik, itu mungkin akan lebih mudah ya, akan lebih enjoy untuk mengikuti seleksi ini. Tapi pada saat itu posisinya aku juga ikut organisasi, terus ada jadwal untuk seleksi ini. Jadi dirasa menurut aku mulai dari untuk manajemen waktunya itu tantangan buat aku, tapi untuk pengerjaan soal-soalnya itu juga tantangan. Ya, tantangan dimana kita nggak boleh melewati deadline untuk pengumpulannya. Ini salah satu kunci untuk nanti kalian yang nantinya ketika akan ada seleksi magang dan itu online, tolong kedisiplinan waktunya itu utama, karena itu pasti menjadi jadi penilaian juga untuk usahanya ya gitu. Nah, kan Kak Suci ini organisasi ya, sibuk organisasi ya, dari SMA ya? Iya, Dari SMP? dari baik. Dari baik. Nah, Iya. iya. Berarti menurut Teteh, organisasi ini selama Teteh magang kepake nggak sih di dunia kerja itu? Ini pertanyaan yang pernah aku tanyakan juga sebelumnya sih ke beberapa alumni. Jadi untuk organisasi itu sangat berguna sekali untuk nantinya di magang ya. Mulai dari kalian masuk organisasi apa, apalagi kalau organisasi yang di kampus kan biasanya BEM, HIMA ya kan, atau di luar dari kampus juga itu sangat berguna. Pertama untuk kebutuhan CV, yang kedua dari kalian berpengalaman di organisasi pasti tingkat keterampilan kalian ya di non akademiknya akan terlatih, mulai dari komunikasinya, terus cara manajemen waktu, kedisiplinan, itu semuanya terpakai di magang nanti ataupun kerja. Karena nanti pada saat kalian magang ataupun kerja itu tidak hanya berfokus ke kantor aja, nggak hanya kalian duduk di manis di kantor, tapi nanti kalian juga ada interaksi dengan klien, misalkan visit klien itu kan kalian harus ada kepercayaan diri untuk komunikasi dengan klien itu yang baik dan benar seperti apa. Gitu. Nah itu kan kalau organisasi. Nah, kalau misalnya di kampusnya nih, kan teori kampus sama dunia kerja itu kan beda ya. Beda. Nah yang paling Teteh rasain perbedaan dari kampus sama dunia kerja itu kayak gimana? Oke, baik, perbedaan teorinya ya, teori dengan prakteknya lah ya. Jadi kalau untuk di kampus itu memang lumayan banyak teori yang disampaikan oleh dosen, itu banyak sekali, tetapi untuk prakteknya ternyata tidak terlalu sebanyak teori itu. Jadi kayak hanya beberapa bagian yang sering terpakai di dunia kerja gitu. Jadi ya contohnya apa ya? Contohnya kalau teori dari kampus tuh tentunya kalau akuntansi, dasar akuntansi itu sangat terpakai di dunia kerja untuk kalian sebagai tolak ukur nanti mengerjakan
suatu pekerjaan itu ya. Kalau di auditor ya kita kan harus tahu nih kalau ini ada salah jurnal atau enggak. Nah itu kalian juga harus tahu itu. Kalau salah jurnal koreksinya seperti apa. Nah itu yang sangat terpakai nantinya di dunia magang ataupun kerja. Terus harus tahu dasar-dasarnya. Kalau ini salah jurnal, ini dasarnya apa kan bisa salah jurnal? Ini harusnya dibalik. Tapi kan dia tahu pengertian dari tiap akun-akunnya. Kalau dari suasana kan pasti suasana kampus sama suasana di tempat magang atau perusahaan kan pasti beda-beda. Itu cara kita menyikapi biar bisa nyaman ketika kerja, karena dari kampus yang beda itu gimana? Caranya. Cara mengatasinya gitu. Oke, karena kalau untuk aku udah sering banget pergi ke suatu tempat yang tentunya pasti kan beda ya suasananya. Pasti kalian juga gitu kan? Iya. Kadang tempat yang kalian kunjungi itu ramai, kadang sepi, kadang orang-orangnya beda-beda kan dengan latar belakang yang beda-beda. Nah, di dunia ini juga dari kampus, perpindahan kampus untuk kita ke magang itu kayak gini ya dunia magang. Enggak keras ya aman. Oke, jadi kalau dari skill kita sama akuntansi kira-kira yang mau kamu pakai di magang itu apa? Sekarang Nancy. Oke, jadi untuk di praktis ini ya, udah menurut aku untuk cara pembelajarannya ya, cara perkuliahannya, cara penyampaian dari dosennya itu kan banyak banget prakteknya kan. Nah, jadi skill-skill mulai dari kalian memecahkan kasus-kasus dari bidang akuntansinya itu juga menjadi salah satu tolak ukur nanti untuk kalian di saat magang dalam mengerjakan pekerjaan itu. Terus yang paling penting adalah karena kita sekarang zamannya zaman digital, apa-apa kan handphone, laptop, dan juga kita bekerja itu kadang seharian di depan laptop terus. Nah itu kalian utamakan, tingkatkan skill di bidang Excel ya, di Excelnya. Ya, karena beberapa perusahaan tuh memang ada yang pakai aplikasi lain, tapi pasti kalau Excel itu itu sering dipakainya adalah Excel, karena Excel salah satu yang paling mudah untuk dipakai pada saat bekerja dengan bagian-bagian dari Excel yang banyak membantu akuntansi, konsultan accounting atau auditor ya. Karena kalau dulu kan mungkin menghitung manual kalkulator ya, kalau sekarang kan ada rumus-rumusnya kan gitu. Jadi nanti pada saat kalian mau magang atau dari sekarang lah kuasain Excel, terus shortcut iya kan ya, supaya memudahkan kalian bekerjanya nanti lebih cepat juga. Terus juga di praktis itu kan ada ini ya, mata kuliah tentang bukan KCL ya. Kalian udah dapat KCL? Itu aplikasi yang tapi masuk ke dalam mata kuliah analisis data bisnis. Udah dapat ya. Nah itu nanti kalian pelajari, kalian praktekkan dengan baik. Nah karena itu nanti akan berguna sekali pada saat kalian magang. Gitu. Kalau sekarang kita masih dasar. Masih dasar. Jadi kalau akurat gitu ya. Iya, akurat mayo. Itu juga kalian harus pelajari. Sama tahu nanti bisa ditempatkan di accounting. Kalau di accounting itu sangat terpakai sekali untuk Excel sama Mayo. Jadi kalau kita ke AP lebih ke Excel-nya ya. Iya. Kalau misalnya dari skill di luar akuntansi deh, di tempat kamu itu yang mau apa? Oke, jadi untuk skill nih, skill lagi ya, skill yang terpakai nanti di tempat magang. Kalau di pengalaman aku ini, itu nantinya ketika kita mengerjakan pekerjaan kita yang kita kasih oleh senior kita, kan nanti ada pembagian job desk. Kamu ngerjain WP ini, kamu ngerjain WP itu gitu ya. Jadi WP ini working paper atau kertas kerja yang dimananya berisi setiap
akun-akun yang kita pegang. Kan akun dari akuntansi itu banyak banget ya. Iya. Nanti kita per orang tuh bisa dikasih beberapa akun, kita kerjakan. Terus kalau ada masalah dari apa yang kita kerjakan, ya kita harus tanyakan juga ke senior kita. Terus kalau misalkan belum menemukan jawabannya juga, kita juga harus berdiskusi dengan klien seperti itu. Nah, skill yang sangat terpakai adalah pada saat pengerjaan WP tersebut. Nantinya kan kita setelah itu kita akan review dengan atasan kita gitu. Jadi pada saat review kan kita akan ditanyakan ya, ditanya ini kamu dapat angka ini dari mana, ini kok bisa selisih, bisa kayak gitu. Nah, itu skill-skill dari cara kita menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kita harus bisa tahu lah apa yang kita kerjakan. Kalau ada yang misalkan menurut kita ini ini akan menimbulkan pertanyaan dari atasan kita, kita harus bisa mempersiapkan untuk jawabannya. Tuh. Berarti kita skill komunikasi ya teman-teman. Iya, skill komunikasi. Karena di bagian auditor itu tidak hanya dia aja di depan laptop terus mengerjakan kerjaan kita, tapi nanti setelah itu pasti ada review. Itu reviewnya setiap habis selesai ada deadline gitu. Ada, nanti kita dikasih informasi juga, nanti hari ini review ya. Terus kalau misalnya masih ada yang belum selesai, nanti dikasih lagi deadline. Tapi memang lebih baik kalau dikasih deadline, jadi harus selesai pas deadline ya. Jadi benar kayak kita kerja. Magang itu jadi kayak udah bener-bener kerja. Iya, Beneran simulasi kerja ya itu. Tapi Terus kaget gitu nggak sih kan? Awalnya kaget. Duh, kenapa ya waktu kuliah aku nggak memperdalam materi ini? Ada beberapa materi yang sangat terpakai di sana. Kenapa aku nggak memperdalam materi ini? Kenapa materi ini cuma 1 semester aja? Gitu. Biar kita pas dapat topik ini. Karena kalau di praktisi kebanyakan nanti pas pada saat magang itu di prodi akuntansinya ditempatkan di audit. Jadi mata kuliah tentang audit itu yang harus kalian kuasai. Iya, harus kalian benar-benar fokusin. Ya, jangan, karena mungkin sengaja kali ya ditempatin di semester 5 supaya masih ada pada saat magang. Ya masih ingat, masih hangat gitu. Iya, masih anget. Nah, kan tadi kata tes uji itu ada tantangan besar nih, ya, tantangan buat masuk magang itu. Nah, kan Teteh sekarang udah berhasil lah intinya ada di magang itu. Nah, itu kan pasti ada prosesnya, caranya buat ngatasin tantangan itu gimana tuh? Untuk mengatasi tantangannya tuh banyak. Mungkin kalau disusun bikin di list ada 1000 aja. Tapi untuk aku mengatasi tantangan tersebut pasti setiap orang caranya berbeda-beda. Iya. Ya kan? Untuk aku selalu cari kehidupan. Maksudnya itu adalah aku punya kehidupan kampus, ya, punya kehidupan pada saat magang, punya kehidupan dengan keluarga juga, ya, dengan teman-teman juga. Nah, tapi kadang dari seluruh ini itu membuat tantangan adalah dari Senin sampai hari Jumat kita kan harus mempersiapkan diri untuk datang magang gitu kan. Tapi hari Sabtu Minggu tuh kadang pengen main tapi kadang lelah juga. Nah, itu kan jadi di saat itulah tantangan muncul, gimana ya jadi main atau enggak, aja keluar atau enggak, kayak gitu. Terus tantangan yang lainnya juga adalah ketika pada saat magang di mana banyak pekerjaan di magang itu yang masih menjadi kebingungan untuk aku sendiri dalam mengerjakannya. Itu juga tantangan buat aku. Dan untuk nanti menyusun tugas akhir itu kan harus kita harus menyusun tugas akhir itu dengan benar ya, dengan sungguh-sungguh ya, jangan hanya asal copy paste kayak gitu ya kan, tapi juga harus disangkut pautkan juga
dengan apa yang kita dapatkan di magang, terus dengan apa yang kita dapatkan di kampus, teori-teorinya balance nggak nih, dan semua itu kan jadi harus balance, harus seimbang gitu. Kalau tugas akhir kita kan di Jakarta itu kan pasti ada bimbingan dari dosen. Bimbingan dari dosen itu diharuskan datang ke kampus. Kalau untuk bimbingan tidak harus ke kampus ya. Jadi itu mudah. Iya, bisa dengan online. Sekarang kan bisa lewat Zoom meeting atau Google Meet gitu. Tapi kalau sidangnya mah harus ke kampus. Iya. Iya. Gitu. Masih berapa bulan kan sidangnya? Sidang kita informasi terakhir itu dari akademik bulan Juli. Bukan lagi. Juli akhir. Benar-benar jadi alumni. Oke, lanjut. Ya mungkin itu pertanyaan-pertanyaan dari kita berdua. Nah selanjutnya itu ada pertanyaan dari teman-teman Himaku angkatan 26 dan 27. Nah itu ada 3 pertanyaan yang udah diseleksi sama kita. Pertanyaan terbaik. Mau langsung dibacain semua atau dibacain satu-satu? Bacain satu-satu deh. Nah, jadi yang pertama, apa yang Teteh lakukan untuk meningkatkan keterampilan di bidang akuntansi? Saya jawab. Untuk meningkatkan keterampilan di bidang akuntansi, pertama belajar. Yang kedua adalah sering membaca ya, belajar, terus sering membaca kasus-kasus di bidang akuntansi itu apa saja, terus cara menyelesaikannya seperti apa. Nah itu terus harus review dari semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 dan semester 5, direview kembali materi-materi akuntansinya, karena walaupun memang akuntansi itu terlihat mudah tetapi tidak mudah. Iya. Dan setelah itu apa ya? Untuk meningkatkan keterampilannya ya tentunya ketika kita sudah belajar, kita sudah banyak membaca ilmu akuntansi, kita praktekkan ya, apa ya? Biasanya itu suka banyak sekali template-template terkait dengan laporan keuangan ya kan, atau audit report itu bisa dibuka di Bursa Efek Indonesia. Nah di situ kalian bisa melihat nih kalau audit report itu apa saja contohnya, terus laporan keuangan itu ada apa saja dan seperti apa. Karena terkadang walaupun kita sudah belajar ya di kampus, tapi pada saat interview atau nanti pada saat dipraktek, ketika kita mengerjakan pekerjaan dan di situ ada sebuah laporan tapi kita masih bingung, kadang ini laporan apa ya, neraca atau laba rugi atau apa. Nah itu ditingkatkan, diingat-ingat kembali untuk nantinya diterapkan di dunia kerja. Karena kalau namanya kuliah kita belajar, tapi kalau di dunia kerja itu kita harus kerja ya, kita harus prakteknya. Jangan sampai pada saat nanti yang kita benar-benar sudah di dunia kerja tapi di situ kita masih banyak tidak tahunya. Mungkin kalau untuk magang masih maklum ya, karena magang kan salah satunya tujuannya adalah untuk mencari pengalaman. Nah tapi kalau untuk bekerja mencari pengalaman juga iya, tetapi kita harus benar-benar berkontribusi dengan perusahaan itu ya, untuk bekerja nantinya sesuai dengan bidang kita gitu. Jangan sampai nantinya kita udah jurusannya di akuntansi tapi itu balik lagi ke rezeki masing-masing, terkadang tidak sesuai juga ya kan. Nah itu sih kalau untuk keterampilan yang harus ditingkatkan di akuntansinya. Harus mengulik juga ya. Mengulik ya, jangan malas untuk mencari informasi-informasi terbaru tentang akuntansi. Banyak sekali itu sudah jelas sekali. Nah pertanyaan yang kedua nih, katanya bagaimana sih tips and triknya supaya lebih semangat belajar dan mudah memahami materi yang diberikan oleh dosen? Ini pertanyaan kedua nyambung kayak yang pertama. Tadi aku udah suruh belajar kan, aku suruh membaca, ngulik-ngulik lagi. Nah terus bagaimana cara meningkatkan semangat dan semangatnya gimana? Semangat itu tumbuh dari diri masing-masing dan dari kalian sendiri penyemangatnya apa ya, itu beda-beda. Ada yang emang semangat karena nanti aduh
aku bisa semangat kalau aku ngerjain tugasnya misal di luar ya, di luar rumah, misal di kafe atau sambil main sama teman-teman. Nah gitu. Jadi kalian harus tahu dulu penyemangat kalian itu apa, titik semangat kalian itu apa. Tentunya kalau sudah punya niat untuk mau belajar, aku harap sih ya tingkatin semangatnya, konsistenin semangatnya. Tapi terkadang ada titik lelah atau jenuh juga ya dalam belajar. Ya bisa diselip-selipin dengan berinteraksi dengan teman-teman, kumpul dengan teman-teman atau dengan keluarga. Jadi tidak usah terlalu harus ambis sekali untuk ini, tapi kalian juga harus punya ada waktu untuk menyenangi diri sendiri gitu. Intinya tetap semangat. Iya, itu kan penyakit anak Gen Z ya. Males. Males. Ya, apalagi kan pasti di jurusan di prodi aplikasi itu banyak yang salah jurusan. Ya iya, katanya gitu kan. Betul. Ya, mungkin dari orang tua yang mau anaknya kerja di bidang akuntansi tapi anaknya nggak mau gitu kan. Ya gimana kalau misalnya jadi tuh sampai semester ini tuh masih stuck aja gitu, kayak nggak mau upgrade dirinya. Kalau misalnya ngampus tuh kayak udah ngampus pulang atau bahkan nggak ngampus sama sekali, itu gimana? Itu emang Kayak biar dia tuh bisa nikmatin semangatnya gitu. Oke. Kayaknya harus punya pasangan nih di kampus ya biar semangat. harus punya pasangan. Ya. Jadi kalau untuk misal lagi ada di titik yang males ya kan, males untuk kuliah karena salah jurusan atau males dengan materi kuliahnya, itu yang harus atau yang biasa dilakukan. Kalau untuk aku sih, aku ke kampus nih, tapi aku harus ke kampus walaupun aku malas dengan materinya, tapi aku nanti di kampus ketemu sama teman-teman. Nanti aku di kampus aku mau nunjukin ini nih sama teman aku, misalkan ada video lucu kayak gitu ya. Jadi ada satu tujuan, setidaknya ada satu tujuan kalian ke kampus itu selain untuk belajar karena dia males. Untuk yang hal lain itu juga yang harus dipikirkan sama orang-orang yang tentunya merasa di titik itu. Soalnya kan kayak sayang, kayak orang tuanya udah nyemangin, kayak kita aja males-malesan gitu. Iya, itu juga ya sayang sekali, apalagi untuk orang yang maksudnya dalam keadaan sudah mampu untuk kuliah ya, karena masih banyak tuh di luar sana yang mau kuliah tetapi tidak ada biaya. Nah, tapi kalau untuk yang udah dimumpuni, udah dijamin sama orang tuanya, ya tolong ditingkatkan kerjasamanya. Ini pertanyaan terakhir dari teman-teman aku. Bagaimana sih tips membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja? Hubungan yang baik dengan rekan kerja. Ya ini juga informasi buat kalian. Nantinya pada saat magang, tentunya tidak hanya kita bertemu dengan bisa memang kita satu kampus beberapa orang yang ada yang seperti itu, kayak misal di aku ada 3 orang. Nah itu kita tidak hanya dengan praktisi saja, dengan satu kampus saja, tetapi banyak dari berbagai kampus ya, yang magang juga, terus yang kerja juga. Cara untuk meningkatkan komunikasinya ya dengan rekan kerja itu tentunya kita harus bersikap baik pada mereka, karena kalau kita ingin dihormati, kita juga harus menghormati orang lain. Kalau kita ingin dihargai, ya kita hargai dulu orang lain. Itu yang selama ini aku terapkan di tempat manapun ya, nggak hanya di dunia kerja tapi di luar juga. Salah satunya ya kita harus berani untuk memulai percakapan, kita harus berani untuk bertanya, jangan takut bertanya, karena dengan adanya kita bertanya kepada rekan kerja itu juga jadi salah satu skill ya, keterampilan untuk kita mempererat hubungan dengan rekan kerja. Tapi tentunya di dunia kerja kita tetap harus profesional ya,
sedekat-dekatnya kita dengan rekan kerja itu harus tetap profesional di dunia kerja kita gitu. Kalau kan kepribadian kita ini beda-beda ya. Ada yang introvert, Ya. extrovert, dan pasti itu yang kayak terkenal banget nih orang-orang yang punya kepribadian introvert. Itu mungkin ada saran dari teman gimana supaya kita tuh berani buat tanya duluan. Pasti kan kita kalau lagi ada di kerjaan, kalau misalnya introvert takut tanya, takut salah, mau gerak dikit salah terusnya gitu. Jadi gimana sih cara ngatasinnya gitu? Cara ngatasinnya harus berani ya, lawan ketakutan itu, lawan introvertnya dulu, karena penting loh untuk kalian atau kita semua berkomunikasi di dunia kerja, karena kita tidak bisa bekerja sendirian saja, karena kalau di dunia kerja itu ada namanya kerja tim ya, kerja tim kita akan dibentuk dalam beberapa tim. Nah dari situ jadi cakupannya itu tidak terlalu bisa terbilang tidak terlalu luas, tapi bisa terbilang juga tidak terlalu kecil gitu, karena ada beberapa pembagian tim. Nah dari situ setidaknya seorang introvert itu bisa mendekatkan kepada beberapa orang dulu gitu. Dia harus punya punya keinginan ya, keberanian untuk bisa bertanya gitu sama misalkan dengan seniornya atau dengan rekan kerja dia. Harus berani, karena kalau hanya diam-diam saja nanti kerjanya nggak selesai atau salah-salah gitu. Karena kan kalau ngerjain nantinya pada saat magang itu pasti introvertnya kalau dia nggak ngerti saya harus bertanya. Mau udah mau ya, kalau nggak bertanya ya paling dia yang ditanya ini kenapa, kalau nggak jawab kan gimana ya. Itu tetap harus dijawab. Jadi kalau misalnya di lingkungan kerja itu berarti kita harus berani ya, walaupun introvert itu kita. Iya. Salah satunya berani untuk bertanya, kalau tidak ngerti tanya aja. Tapi kalau orang di lingkungan kampus sama orang di lingkungan kerja itu beda gitu ya, vibes-nya apa ya, personality. Iya. Gimana? Beda-beda ya, beda-beda. Kan kalau misalnya di sini kan kayak udah teman aja gitu, jadi kan kita santai. Kalau misalnya di lingkungan kerja tuh kayak kita benar-benar formal aja atau ada santai gitu? Ada santai dan ada formalnya. Jadi semua itu ada waktunya. Waktu dimana kita jam kerja kita harus fokus kepada pekerjaan kita. Waktu dimana lagi low season, biasanya kalau low season itu pekerjaannya tidak terlalu padat ya, jadi pasti banyak sekali santainya. Tapi karena untuk kita di praktis itu kan dimulai magangnya dimulai itu akhir tahun, dimana udah pada sibuk-sibuknya kan ya, sudah masuk peak season. Jadi lebih banyak waktu untuk kita fokus ke pekerjaan kita gitu. Tapi nggak jarang juga sih yang banyak banget bercandaan dari rekan-rekan kerja yang untuk merefresh otak ini selama udah kerja beberapa jam. Tiba-tiba ada aja orang yang bikin ketawa gitu. Jadi tidak semenyeramkan yang kalian bayangkan bahwa Jakarta keras. Jakarta keras, orang-orangnya kayak batu misalnya, kaku aja gitu ya. Tidak seperti itu, karena banyak yang bercanda, banyak yang menghangatkan suasana kehidupan kantor. Jadi Banyak cerita. 4 bulan itu enjoy gitu ya. Iya. Harus dibawa enjoy ketika ditanya ya sama orang tua gitu. Gimana magangnya? Aman ya, alhamdulillah gitu. Apalagi kan jauh gitu dari orang tua. Terus sekarang kalau misalnya lagi jauh gitu terus kerjaannya banyak atau kita di tempat kerjanya nggak sesuai sama yang kita harapkan gitu, suka sedih gitu nggak sih? Ya sedih kadang ya. Kayak kalau mungkin satu rumah kita pulang dari kerja bisa meluapkan keluh kesah kita langsung ya ke orang yang di rumah gitu. Tapi kalau jauh harus pikir lagi kalau cerita ini bikin khawatir atau enggak ya, seperti itu. Kadang pentingnya untuk kita punya partner atau teman dekat kita bisa cerita-cerita ke mereka ya, atau yang satu magang sama kita untuk
sharing-sharing yang seperti sebenarnya ingin ngeluh gitu ya, adalah keluhan tapi lebih ke sharing gitu. Ya, terima kasih Teh Suci sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman Himaku. Nah, sebelum kita ke penghujung acara, boleh atau di-share lagi tipsnya untuk menghadapi dunia kerja biar teman-teman yang lain pada tahu nih apa aja yang perlu dipersiapin sebelum kita terjun ke dunia kerja. Oke, jadi untuk tips dan triknya nantinya di dunia kerja, tentunya kalau dari teman-teman praktisi ya khususnya, jangan malu atau ragu untuk bertanya-tanya ke alumni-alumni yang sudah sukses di bidangnya, yang tidak hanya di sini walaupun yang terlihat hanya aku saja, tapi di belakang-belakang layar ya, di balik layar itu banyak sekali alumni yang sudah sukses, yang tentunya kalau kalian tanya-tanya pengalaman mereka pasti akan dijawab gitu. Dan jangan lupa pertama jangan lupa untuk bertanya kepada alumni. Yang kedua, pelajari lagi bidang akuntansinya, diperdalam lagi, diperkuat. Kalau kalian nantinya pada saat magang itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya pada saat interview gitu. Itu akan sangat menjadi penilaian untuk di perusahaan untuk nanti kalian terjun di dunia magang. Nah, selain itu tingkatkan semangatnya untuk belajar. Kemudian jangan ragu untuk bertanya-tanya tidak hanya di podcast saja ini, nanti misalkan ada yang mau tanya-tanya lagi di kesempatan yang lain itu silakan gitu. Nah, itu berarti tips dari Teh Suci. Jangan lupa dipraktikinnya karena ini emang benar bakal berpengaruh juga ya buat kita nanti ke depannya. Harus extrovert tapi harus berani guys. Berani tanya, berani ngomong, berani basa-basi duluan. Mungkin ini udah di penghujung acara, gak kerasa kita udah 38 menit ngobrol bareng Teh Suci nih. Banyak banget pelajaran yang diambil dari awal episode lagi dari awal video. Dari awal video tadi kayak tips and trick, cara belajarnya, gimana kita menghadapi di tempat magangnya kayak gimana. Oke, jadi kata Teh Suci juga kalau misalnya kalian mau tanya-tanya bisa tanya ke alumni khususnya untuk mahasiswa praktisi ya. Nah, tapi sebelum diakhiri mungkin Teteh ada satu kalimat motivasi untuk teman-teman Himaku. Oh, ada dong. Ya, motivasi untuk teman-teman Himaku ya, dari aku semangat selalu untuk belajar di perkuliahan ini. Jangan sia-siakan kesempatannya, karena nantinya pada saat kalian magang ataupun kerja, dari pembelajaran di perkuliahan ini sangat berguna sekali. Dan hasil adalah feedback dari proses. Nah, proses kalian yang kalian lalui itu misalkan kalau tidak maksimal, ya berarti hasilnya pun nanti tidak akan maksimal. Tapi kalau prosesnya maksimal, insya Allah untuk nanti kedepannya pasti usaha yang kalian lakukan itu bisa maksimal. Nah, kemudian aku ada satu ada satu Kata-kata hari ini. aku jadi blank. Oh ya, jadi untuk teman-teman Himaku atau siapapun ya selain dari Himaku juga tidak apa-apa. Karena ini nanti ada di YouTube ya. Nanti ada di YouTube. Nah, nanti minta tolong kepada moderator dan teman-teman yang lain, silahkan nanti di follow up untuk teman-teman Himakunya untuk komentar di YouTube tersebut. Nanti komentar yang terbaik ada sesuatu dari aku. Ada prize 10 komen dari satu orang. Bisa untuk beli mobil kayaknya. Nah, nanti kalau semuanya terbaik kan ada 20 orang semuanya terbaik ya dapat semuanya. Gitu ya. Jadi nanti kalau udah ada di YouTube, tolong teman-teman bisa komentar terkait dengan ketertarikan magang kalian
ya Yang kalian tertarik. kalian tertarik untuk magang tuh untuk apa? Nah iya. gitu ya. Jadi nanti silakan di komentar, nanti aku cek. Bisa guys, Betul pas. Iya. Jangan lupa komen ya. makasih ya Teh Suci. Oke. Ini juga dari teman-teman aku 2627 ada surprise juga kok. Ada sedikit bingkisan oleh Mbak Teh Suci. Tidak usah repot-repot loh. Ini dari rumahku buat Teh Suci. Berdiri nggak? Berdiri nggak? Berdiri ya. Berdiri. Nah, terus ada sedikit ya Teh nggak bisa kasih wawancara. Ya ampun, jangan repot. Ya, makasih ya Teh. Itu lagi. Terima kasih. Iya. Oke. Nah, jadi kita tuh di kotak ini ada jargon khusus tema kita. Jadi kayak Gimana tuh? kotak rumahku berbagi inspirasi bersama anak akuntansi. Tapi ada gerakan Berbagi inspirasi bersama anak akuntansi. Berbagi inspirasi bersama anak akuntansi. Oke, ini bisa mulai aja. Kotak rumahku berbagi inspirasi. 1, 2, 3. Kotak himaku berbagi inspirasi bersama anak akuntansi. Terima kasih banyak Teh Suci sudah berbagi pengalaman berharganya. Semoga sukses terus Teteh. Dan untuk teman-teman semua, terima kasih sudah menonton podcast ini. Jangan lupa subscribe, komen, nanti dapat door prize ya. Dan juga like.